banyak Bapak Ibu bisa mengundang orang untuk masuk ke Trial Life Channel ini, maka Bapak Ibu sudah mulai membangun aset di bisnis ini. Ya, jadi berikutnya Bapak Ibu jangan nonton sendirian, supaya bukan hanya dapat ilmunya saja, tapi bisa dapat hasilnya juga. Oke, baik. Berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dan mendapatkan ilmu lagi, sharing ya dari praktisi di bisnis ini yang sudah merasakan bagaimana, kalau tadi Bapak Ibu melihat, mendengar Pak Sandy menyampaikan ada bronze agency, ada silver agency, ada gold agency, berapa penghasilannya, tadi Bapak Ibu sudah dengar langsung. Nah, sekarang kita akan langsung ketemu jumpa dengan mereka, leader-leader yang sudah mencapai posisi tersebut. Kita buka profilnya terlebih dahulu, Pak Sandy. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan kedatangan seorang pasutri, pasangan suami istri dari Lombok Timur, NTB, berposisi silver agency dan gold agency. Ya, yang suami adalah posisinya gold agency ya, bergabung di Tri September 2018 dan dalam waktu kurang lebih 10 bulan ya, kurang dari 1 tahun sudah mencapai posisi gold agency. Ditemani dengan sang istrinya posisi silver agency. Ya, mungkin boleh ditutup dulu. Ya, masuknya hanya satu saja, sebaiknya gadgetnya supaya tidak bunyi ya. Oke, ditemani oleh istrinya, posisi silver agency, ya, di mana berdua adalah yang satu masih pegawai ya, pegawai kontrak daerah, dan yang satunya lagi adalah mantan pedagang es cendol. Nah, langsung saja kita panggil pasangan suami istri Pak Saprudin Ahmad dan Ibu Mulyani. Dan satunya lagi mungkin langsung saya perkenalkan ya sekaligus ya. Yang kedua, yang ketiga adalah anggotanya ya, yaitu posisi bronze agency, seorang ibu rumah tangga dan pekerja perabotan ya. Namanya adalah Ibu Ismi Farah. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan 3 orang narasumber kita pada siang hari ini, sore hari ini ya. Selamat sore. Sudah di diskon. Tidak boleh ambil speaker dua-duanya, salah satu harus disconnect audio terlebih dahulu, Pak. Cukup dari satu gadget saja yang audionya menyala dalam satu ruangan, supaya tidak feedback. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Suara saya? Halo? Mungkin boleh ditutup? Oke, ya baik. Oke, gimana Pak Frans? Kedengaran suara saya? Pak Saprudin sedang nyala, ini Bapak gunakan audio laptop, sedangkan audio handphonenya malah ditutup. Kenapa tidak audio laptopnya yang ditutup? Apakah nanti mungkin slide-nya mau gunakan suara, jadi? Oke. Ya, kalau mau pakai laptop nggak apa-apa audionya, tapi nanti untuk HP-nya Bapak disconnect audio dulu, Pak. Jadi tidak bising, Pak. Itu udah nggak apa-apa, buka Pak, ya coba. Oke, gimana Pak Sandy, Pak Frans? Masih bunyi bising, Pak. Halo? Diskon ya. Ya. Gimana Pak Frans? Oh, mungkin ada salah satu anggota yang masuk ini ya, Ibu atau Bu ini ada pasang HP nggak? Masuk ke akunnya nggak? Masuk akun ini? Ibu Ismi ini keluar. Ibu Ismi keluar aja ini akunnya. Ya, buang ya, udah. Saya tarik dulu ya. Oke, Ya, udah Pak. udah. Oke. Cukup satu orang satu ruangan aja ininya akunnya. Ya. Gimana Pak Frans? Udah. Oke, sudah. Ya.
Oke, sekarang kita bisa spotlight dua langsung ya, menarik juga ya. Oke, Pak Saprudin, mungkin boleh diperkenalkan sedikit lagi, diulang sedikit ya. Banyak teman-teman juga yang masih baru. Seperti apa kesibukan Pak Saprudin bersama dengan istri sebelum berkenalan dengan 3i Networks? Boleh disampaikan sekali lagi? Baik, terima kasih Pak Frans. Halo, semangat pagi Mitra 3i di seluruh Indonesia, para agent saya yang hadir di acara yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang membuat kami saat ini dari Lombok merasa sangat terhormat sekali. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa bisa berbagi dengan seluruh Mitra 3i, calon-calon Mitra 3i yang hadir pada acara yang spektakuler pada siang hari ini. Baik Pak Frans dan Mitra 3i, saya Saprudin Ahmad, asli Kalinari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi kesibukan saya dan ini istri saya yang di sebelah kanan, Ibu Mulyani, dan ini leader saya, Bunda Ismi Farah ya, Bronze Agency Indonesia. Jadi sebelum saya jalankan 3i Network ini, saya masih sibuk membantu istri berjualan es cendol ya. Di samping itu juga pada saat yang bersamaan saya jalankan tugas sebagai pegawai kontrak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Jeraru, Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi saya bolak-balik kadang ya ketika istri saya membutuhkan bantuan saya di pasar, saya lari dari kantor saya sebentar karena kasihan juga istri saya kan nggak bisa kadang untuk membeli es batu itu kan nggak kuat ya walaupun sendirian, sehingga ya kadang dengan seragam dinas saya basah-basahan Bapak Ibu ya. Yang penting jualan es cendol istri saya lancar dan urusan kantor saya juga jalan. Karena keduanya harus jalan pada saat itu demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi seperti itu kesibukan saya di samping anak harus terpaksa kita relakan, kita titip-titip ya, sehingga berdampak pengaruhnya sangat besar sekali kepada pendidikannya Bapak Ibu ya. Karena anak kurang terurus sebab kita titip-titip sehingga mohon maaf anak saya sampai sekarang belum bisa baca. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang kami lakukan karena kami terlambat sukses. Sehingga melalui 3i Network ini, bersyukur kami bertemu dengan 3i Network ini sehingga kami mengambil keputusan untuk berjuang sungguh-sungguh di 3i Network ini demi membebaskan kesibukan yang selalu mengganggu, yang membuat waktu-waktu kami lebih banyak meninggalkan anak sehingga anak tidak terurus. Tetapi hanya dalam 11 bulan saja dengan posisi gold dan silver agensi, kesibukan-kesibukan yang mengatur jarak saya sama anak saya sehingga sekolahnya bisa terganggu, sekarang itu sudah kami bebaskan. Istri saya sudah saya pensiunkan dari jualan es cendol, kemudian istri saya hanya fokus ngantar jemput anak sekolah. Jadi betul-betul kami sudah mengganti waktu-waktu yang hilang kepada anak kami. Itu yang paling kami rasakan saat ini, di samping impian-impian besar kami sudah mulai terwujud. Kami sudah bisa belikan mobil untuk keluarga kami. Kemudian satu hal lagi, saya sudah berikan rumah ya, bangunkan rumah. Ini tempat kita live Zoom ini adalah rumah hasil dari 3i Network. Bersyukur pada Tuhan, 3i Network ini ternyata sangat cepat sekali menjawab impian-impian kita. Itu kenapa pada sore hari ini ya, kami hadir untuk berbagi sebuah peluang dengan konsep 3i Network-nya yang akan mampu memangkas jarak dan waktu, sehingga kesuksesan itu kita tidak berpikir 5-10 tahun, melainkan kita hanya cukup konsentrasi 1, 2, 3 tahun, maka segala impian kita akan saksikan terwujud satu persatu Bapak Ibu. Ya, seperti itu kesibukan kami. Kemudian nanti kita lebih jelas lagi ngobrol dengan Bunda Ismi, Bronze Agency, dan istri saya Silver Agency. Oke, kita kembalikan kepada Pak Frans. Pak Saprudin, mungkin nanti untuk yang sedang berbicara boleh dibuka saja maskernya begitu supaya suaranya bisa langsung ditangkap oleh mikrofon. Nah, nggak apa-apa, mungkin bergantian maskernya dibuka ya, begitu ya. Dan oke, tadi sudah perkenalan ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Pak Saprudin dan juga istri, dan sekarang dalam waktu kurang dari 1 tahun mengalami satu lonjakan begitu ya. Tentu kerja kerasnya pasti ada luar biasa di belakang layar nih yang saat ini belum terkuak begitu ya. Nah, tetapi nanti mungkin Pak Saprudin juga bisa ceritakan langkah drastis apa yang dilakukan ya kan, yang sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun itu bisa mencapai satu lonjakan ya. Gold dan silver agency kurang dari 1 tahun ini kan satu prestasi. Ya, barangkali Pak Saprudin juga bisa menceritakan
langkah apa yang dilakukan mungkin kan sekarang masih sambil bekerja nih Pak Saprudin, masih bekerja begitu kan? Nah, tapi bagaimana ini apa namanya pengaturannya? Apakah kerjanya sampai larut malam di 3i, menawarkan melalui media sosial mungkin atau bagaimana bersama dengan istri? Nah, mungkin boleh dibuka juga sedikit Pak Saprudin pengalamannya untuk mengejar prestasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Silakan Pak Saprudin. Baik Pak Frans, terima kasih. Jadi tentu ada hal yang saya lakukan dalam waktu yang sangat singkat sekali dalam membangun bisnis Trail Network ini, sehingga betul-betul saya sendiri tidak percaya kok bisa sukses secepat ini. Nah, ini memberi bukti bahwa Anda yang berada di luar sana boleh saja tidak percaya sama diri Anda. Tetapi Anda harus percaya bahwa bisnis Trail Network ini akan membuat sesuatu yang sulit akan menjadi sangat mudah. Akan membuat sesuatu yang mustahil bagi Anda, itu akan terwujud melalui bisnis Trail Network ini. Jadi awalnya, saya cukup memahami bahwa bisnis Trail Network ini ada passive income, Bapak Ibu ya, yang besarannya mencapai ratusan juta seperti yang dijelaskan oleh host kita tadi, Pak Sandy Pramana. Jadi semua orang, apalagi di tengah pandemi ini, saya yakin kita akan sepakat semua orang butuh duit, semua orang butuh uang. Terlebih Pak Saprudin ini yang ingin hidup segera melepaskan kesusahan dan penderitaan. Sehingga saya ambil keputusan, karena di sini saya lihat ada passive income yang kena PPh 21. Yang namanya penghasilan kena pajak, itu ubahnya kayak gaji pegawai negeri. Nah, karena saya di Dinas Pendidikan, saya lihat penghasilan para pegawai itu kena pajak. Nah, ketika saya melihat bahwa penghasilan di 3i ini kena pajak penghasilan, berarti ini sudah oke, sip. Dan perkara legalitas dengan pemerintah sudah jelas. Yang namanya penghasilan kena pajak itu sudah oke, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian di samping itu bisnisnya sangat simpel sekali, tidak butuh Anda hebat untuk menjalankannya. Cukup Anda mau jalankan bisnis ini bisa secara offline atau online. Secara offline-nya teman-teman bisa sosialisasi ya, presentasi dari rumah ke rumah. Anda cerita-cerita saja ya. Kalau bercerita, saya yakin semua kita bisa ya. Saya yakin kita semua bisa, karena bisnis ini simpel sekali, nggak butuh kita ceritanya terlalu panjang lebar. Yang penting bahas 3 manfaat di situ. Dengan jalankan Trail Network ini, kita bisa dapat proteksi asuransi jiwa, kemudian ada nilai investasi, kemudian passive income yang bisa diwariskan. Nah, 3 hal ini sangat simpel, saya yakin kita ceritain ada, semua orang sudah pasti akan paham, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya sampaikan. Kemudian saya mulai fokus jalankan Trail Network ini. Saya cerita dari rumah ke rumah, kemudian saya ngundang, saya bangun pertemuan yang lebih besar lagi. Saat itu sebelum corona ya, saya ngejar betul-betul kejar target. Saya pulang kantor, Bapak Ibu, jam 2, kadang jam 5. Setelah itu saya kerja sampai larut malam. Saya cukup izin sama istri saya 3 bulan. Saya ambil komitmen sama istri saya. Berikan saya izin untuk jangan pulang 3 bulan saja. Jangan mikirnya lain-lain ya. Saya fokus akan buatkan istri saya aset, saya bilang seperti itu. Sehingga saya berikan keluasan waktu 3 bulan. Dan apa yang terjadi dalam 3 bulan itu betul-betul saya maksimalkan. Saya kerja bahkan sampai larut malam, sehingga terjadilah duplikasi dan percepatan di bisnis saya, Bapak Ibu ya. Kadang saya lupa seperti apa lelahnya saya berjuang. Kalau masalah penolakan, saya paling banyak ditolak, Bapak Ibu. Tetapi bisnis ini tidak terfokus kepada penolakan, karena antara penolakan dan closing itu satu paket, Bapak Ibu. Yang penting jalan terus saja. Kalau memang Anda punya impian besar yang mau diwujudkan, maka salah satu cara adalah perbanyak presentasi. Perbanyak presentasi dan semangat harus terus dijaga, karena intinya semangat Anda yang akan memudahkan jalan Anda. Ya, jangan peduli sama penolakan, mungkin keraguan orang. Anda semangat aja, karena itu yang akan membedah tabir-tabir yang akan membuat mungkin Anda tidak percaya, tetapi dengan semangat Anda semua bisa kita tembus, Bapak Ibu ya. Itulah yang saya lakukan sampai malam hari. Kemudian saya mengedukasi tim-tim yang sudah saya closing. Kemudian ingat satu hal, ketika kita sudah closing orang, bantu mereka langsung bekerja. Jangan harapkan mereka langsung hebat. Kita cetak mereka jadi orang hebat. Nah, itu karena kita punya sistem yang bagus, tinggal kita arahkan seperti saat ini ya. Jadi ini istimewanya Trail Network, Bapak Ibu, karena ketika terjadi masalah seperti sekarang ini, terjadi pandemi yang mengharuskan kita tidak keluar rumah, jadi Trail Network ini bisa menyesuaikan diri, Bapak Ibu. Kita tidak perlu jalan dari rumah ke rumah lagi, karena beruntung kita sudah ada support system 3i Live Channel ya, kayak ada sore hari ini. Tinggal kita mengundang aja seperti yang dibahasakan oleh Pak Frans tadi. Kita bisa kok closing-closing seperti ini. Nanti saya akan putarkan sebuah slide, saya akan tunjukkan sebuah bukti, ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bisa mencetak prestasi yang jauh lebih luar biasa daripada sebelum Corona, Bapak Ibu. Ya, oke, itu saja dulu Pak Frans. Oke, baik ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya, pertama kita bisa belajar bahwa kalau mau sukses cepat, semangatnya harus nol seperti Pak Saprudin ya. Ini Pak Saprudin sudah terbiasa mengadakan pertemuan di pantai dengan ombak besar dan angin besar sehingga suaranya juga seperti angin dan ombak menderu-deru nih. Oke, baik. Dan mungkin Pak Saprudin saya juga ingin belajar, silakan mungkin slide apa yang mau ditampilkan Pak Saprudin, silakan. Oke, siap. Baik, sahabat Triae, Pak Frans, Pak Sandy, dan kru-kru yang lainnya, mohon izin untuk saya sedikit berbagi bagaimana gambaran secara umum Tri Network ini, sehingga itu akan membuat Anda-Anda yang belum mengambil keputusan untuk bergabung, mudah-mudahan setelah mendengar, setelah belum bisa melihat slide ini, teman-teman kawan-kawan semuanya bisa mengambil keputusan dan yakin bisa sukses di bisnis ini. Baik, Pak Frans, mohon izin saya lanjutkan saja ya. Ya, silakan Pak. Baik. Oke, sahabat Riae di mana saja berada, kali ini saya akan coba membantu men-sharingkan gambaran secara umum bagaimana sih bisnis Tri Network ini kita jalankan. Tadi sudah sangat bagus sekali disampaikan marketing plan-nya ya, sangat detail sekali ya, sampai perbedaannya dengan MLM, kemudian dengan asuransi secara umum ya, itu sudah disampaikan perbedaannya. Sekarang ini mari kita simak baik-baik ya, mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa bisnis Tri Network ini adalah suatu bisnis yang sangat komplit. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Ketika sudah komplit, maka saya tinggal bulatkan tekad kemudian jalankan bisnis ini. Yang namanya komplit berarti sudah lengkap Bapak Ibu. Kita tidak perlu mencari hal-hal lain di luar sana karena semuanya sudah ada di bisnis Tri Network ini. Justru kenapa dia dikatakan komplit? Karena kita hidup itu kalau umur panjang kita akan mengalami 3 masa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama, kita memiliki tentunya berharap hidup sampai masa depan Bapak Ibu. Dan masa depan itu belum muncul Pak. Ya. Slide-nya belum muncul. Enggak, udah Pak Fran. Oke. Oke. Gimana? Sudah muncul slide saya? Ya, lanjut Pak. Ya udah. Baik. Terima kasih. Nah, jadi bisnis Tri Network ini dikatakan komplit karena betul-betul menjamin 3 masa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, tentu kalau panjang umur kita akan berada di masa depan Bapak Ibu. Nah, masa depan ini itu nanti akan dijamin oleh nilai investasi Bapak Ibu. Karena saat ini Bapak Ibu yang bergabung di Tri Network ini itu sudah bekerja layaknya seperti investor. Ya, mungkin uang yang kita masukkan kecil, tetapi minimal cara kita mencari uang itu sudah sama dengan orang-orang konglomerasi di luar sana, yakni meminta uangnya bekerja. Dan di Tri Network ini uang Bapak Ibu sedang bekerja. Nah, kemudian yang kedua, ada masa yang tidak terduga karena kita makhluk hidup yang suatu saat pasti akan meninggal Bapak Ibu. Ini kita pasti akan meninggal. Oleh karena itu, kalau meninggal pilihannya ada 2, apakah harus tinggalkan warisan atau tinggalkan hutang Bapak Ibu. Nah, di Tri Network ini Anda tidak akan meninggalkan hutang Bapak Ibu karena Anda akan dengan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa, Anda akan bisa meninggalkan warisan untuk anak Anda ketika suatu saat kita meninggal Bapak Ibu. Oleh karena kita wajib meninggal, maka warisan ini akan membuat anak kita, keluarga kita yang kita tinggalkan itu tidak hidup dalam penderitaan Bapak Ibu. Nah, kemudian di antara kedua masa depan dan masa yang tidak terduga Bapak Ibu. Oh, slide-nya nggak muncul ya? Halo Pak Sandy, slide-nya muncul nggak? Ya, tapi nggak jalan Pak. Coba di-share ulang Pak. Ya, saya ulang ya. Mohon maaf, sahabat Riai semuanya, saya share ulang. Nah, ini baru muncul. Muncul ya? Lagi loading Pak, masih loading. Sudah muncul? Ya, udah. Di itu Pak, full screen Pak. Oh, ya, oke. Oke Pak. Yes. Sudah. Ya, sudah muncul ya? Oke, mohon bersabar.
Oke, siap. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ya beginilah tantangannya kalau kita bekerja secara online. Tetapi kita tidak terfokus sama tantangan Bapak Ibu ya. Buktinya banyak orang sukses meskipun ada tantangannya. Baik, saya lanjutkan Pak Frans, mohon izin. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa bisnis trial network ini sangat komplit. Oleh karena komplit, kita tidak perlu lagi nyari-nyari di tempat lain. Ini yang membuat kita menang, Bapak Ibu sesungguhnya. Ya, pertama, kalau kita panjang umur, itu kita akan ketemu dengan masa depan, Bapak Ibu. Dan masa depan ini akan dijamin oleh nilai investasi, Bapak Ibu. Jadi, tidak masalah saat ini Anda mengeluarkan uang mungkin sangat kecil sekali, tetapi cara Anda untuk mendapatkan penghasilan itu sudah tepat. Cara Anda untuk meningkatkan penghasilan sudah tepat, yakni Anda berinvestasi. Anda sudah menjadi investor, Bapak Ibu. Seperti itulah para konglomerasi menjadi kaya semakin kaya karena mereka mempekerjakan uangnya, Bapak Ibu. Nah, saat ini cara kerja kita sudah sama. Kalau sudah sama, Anda harus yakin bahwa kita juga akan kaya di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua terduga, yakni selaku manusia kita akan meninggal. Justru banyak orang yang tadinya kaya ditinggal mati oleh orang tuanya, kepala keluarganya, banyak yang jatuh miskin, Bapak Ibu. Tetapi ini kita tidak akan meninggalkan. Oke. Suaranya sepertinya hilang. Oke, lanjut aja Pak. Sempat suaranya. Ya, di antara penting, yakni masa sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, semua kita tidak bisa tenang-tenang ada melihat diri kita, penghasilan kita berkurang dan sebagainya. Melalui trial network ini, kita akan dihadapkan dengan passive income yang nilainya sampai di atas ratusan juta, Bapak Ibu. Yang namanya ratusan juta sudah masuk sebagai penghasilan kita setiap bulan, maka kebutuhan kita sehari-hari itu akan terpenuhi. Itu yang akan membuat keluarga kita jauh lebih bahagia, Bapak Ibu. Nah, jadi ini 3 masa yang sudah tercover dan harusnya kita itu mencari bisnis seperti trial network ini. Dan di luar sana, Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak akan temukan 3 manfaat yang akan menjamin 3 masa dalam kehidupan kita. Inilah yang Pak Safrudin lihat. Sehingga Pak Safrudin memutuskan tekad untuk jalankan bisnis ini. Karena apa? Meskipun saya mati suatu saat nanti, anak saya tidak menderita. Karena ada proteksi, Bapak Ibu. Kemudian ada nilai investasi. Dan bagaimana kalau Pak Safrudin sukses? Bukan pekerjaan yang saya wariskan, melainkan penghasilan. Saya yakin, kalau saya boleh tanya, mana lebih baik kita wariskan pekerjaan atau penghasilan, Bapak Ibu? Silakan, boleh dijawab di komentarnya. Dan saya yakin kita akan sepakat, Bapak Ibu, bahwa kita akan lebih memilih mewariskan penghasilan, Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba memandu Bapak Ibu sebenarnya seperti apa sih konsep dari bisnis trial network ini. Jadi, orientasi kita membangun bisnis ini, Bapak Ibu, adalah membangun aset, Bapak Ibu. Ya, karena kita ketahui, kita sepakati, kita sadari bahwa yang namanya bekerja, suatu saat kita akan kehilangan waktu yang akan memaksa kita untuk berhenti bekerja dan penghasilan itu juga sudah off, Bapak Ibu. Ya, tetapi jangan khawatir, bisnis trial network ini akan membantu kita untuk membangun yang namanya aset, sehingga ketika aset ini sudah jadi, maka aset ini akan memberikan kita penghasilan secara pasif. Dan saya perkenalkan bisnis trial network ini dengan konsep personal financial franchise, di mana bisnis franchise di luar sana, Bapak Ibu, itu butuh modal besar. Bahkan sekelas Indomaret butuh modal 650 juta, Bapak Ibu. Tetapi jangan khawatir, ya, bagi Anda yang tidak memiliki modal besar, maka kita masih punya konsep personal financial franchise yang akan memberikan penghasilan bahkan lebih besar dari sebuah bisnis franchise, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan di sini satu paket, Bapak Ibu, yakni proteksi, investasi, dan bisnis. Ini akan kita dapatkan di bisnis trial network ini. Dan luar biasanya lagi, Bapak Ibu jangan khawatir berbisnis saat ini, karena adanya pandemi kita dilarang keluar. Bisnis ini bisa dijalankan dari dalam rumah, Bapak Ibu, ya, seperti saat ini. Teman-teman, kawan-kawan bisa mengundang keluarga, calon prospeknya untuk sama-sama menonton acara ini. Saya yakin mereka akan closing, Bapak Ibu. Mereka akan bergabung di bisnis ini. Nah, selanjutnya kita tidak perlu capek-capek, Bapak Ibu, untuk membuat toko, karena sesungguhnya toko kita ada di genggaman kita melalui smartphone kita sama masing-masing, Bapak Ibu ya. Kita bisa manfaatkan, karena saat ini HP adalah alat terdekat. Bahkan kalau istri kita lupa, nanti kita bisa jemput belakangan. Tetapi kalau HP Anda ketinggalan, saya yakin Anda akan buru-buru balik. Lebih baik Anda terlambat kantor daripada HP Anda ketinggalan. Nah, luar biasa founder dari trial network ini mencoba untuk memaksimalkan
sebuah alat yang paling dekat dengan manusia, yakni handphone. Nah, nanti melalui handphone itu Anda bisa install namanya Tri iMobis, Bapak Ibu, di Play Store-nya. Disitulah kita bisa ngecek registrasi online, kemudian elektronik polis, portofolio, sampai dengan statement bonus kita, Bapak Ibu. Semua satu paket sudah ada di aplikasi Tri iMobis namanya, Bapak Ibu. Keren sekali. Nah, saat ini saya ingin jelaskan lebih detail lagi. Yang namanya berbisnis pasti butuh modal, Bapak Ibu. Kalau ada suatu bisnis yang mengatakan no modal, saya tidak percaya. Itu endingnya pasti penipuan, Bapak Ibu. Baik, saat ini kita bisnis ini jelas ada modal, tetapi kita harus cerdas, Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu orang sering berkata kalau ingin hasil besar maka modal harus besar dan berbanding lurus dengan resiko masih besar. Tetapi saat ini Bapak Ibu, ya jangan khawatir kalau Anda tidak punya modal, karena bisnis Tri Network ini modalnya sangat kecil. Nah, karena modal di sini Bapak Ibu, kalau di luar sana modal biasanya itu akan dihabiskan dulu, digunakan untuk membeli produk, sewa toko. Tetapi di sini kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Modal kita itu akan dialokasikan, dikembangkan ke dalam investasi dan proteksi. Inilah yang akan membuat masa depan kita, masa tidak terduga kita kalaupun mati akan aman Bapak Ibu ya, karena ada warisan yang akan diterima oleh keluarga dalam bentuk uang pertanggungan dan nilai investasi. Nah, berbicara tentang resiko Bapak Ibu. Nah, resiko bisnis ini, saya yakinkan resikonya sangat kecil sekali Bapak Ibu. Resiko Anda hanya akan ditolak pada saat sosialisasi. Hanya itu kok. Karena apa? Kita tidak akan mengalami kebangkrutan di sini selama Anda konsisten membayar cicilan modal Anda selama 5 tahun Bapak Ibu ya. Karena modal kita tidak dibelanjakan seperti beli produk-produk Bapak Ibu, karena itu akan masuk dalam investasi. Uang Anda dikerjakan oleh manajer investasi yang sangat profesional, yang pada saat ini Sentral Asia Raya ya sudah mendapatkan penghargaan setiap tahunnya ya. Kalau suatu perusahaan mendapatkan penghargaan setiap tahun, itu berarti keren Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sistem. Nah, kita tidak perlu membeli perusahaan-perusahaan bersistem ya, seperti bisnis franchise ya, yang membeli sistem sampai misalnya seperti KFC atau Indomaret sampai mengeluarkan modal 650 juta Bapak Ibu. Tetapi di sini sistem sudah disiapkan Bapak Ibu ya. Ada sistem itu sendiri dari Tri Network itu sendiri, dan bahkan ada support yang mensupport sistem Tri Network itu yang akan membuat kita menjalankan bisnis ini sangat mudah Bapak Ibu. Ya, itu telah disiapkan sistemnya. Kita tidak perlu bingung. Nah, berbicara tentang potensi income-nya di Tri Network ini, potensi kita bekerja dalam 2 tahun itu 100 juta Bapak Ibu ya. Tidak main-main. Potensi kita kalau betul-betul kita berniat menginginkan 100 juta, cukup konsentrasi 2 tahun Bapak Ibu. Ini yang namanya potensi berarti ada harapan Bapak Ibu. Yang berbahaya itu tidak ada potensi. Kalau ada potensi pasti terjadi. Dan itu sudah dibuktikan oleh 12 drone agensi. Rata-rata mereka sudah mencapai income di atas 100 juta. Itu dalam tempo ada yang 8 bulan ya. 001 Pak Kuancen, kemudian Bapak Arya Wirajaya juga ya. Drone agensi kelima Indonesia atau drone pertama di Bali. Beliau dalam tempo 2 tahun bisa menghasilkan 100 juta. Nah, ini yang membuat kita sangat yakin bahwa ketika mereka bisa, kita juga pasti sangat bisa, Bapak Ibu. Ya, bekerja dengan potensi, bekerja dengan ada harapan, itu jauh lebih nikmat daripada bekerja tanpa harapan, Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, selanjutnya yang ingin lebih saya yakinkan lagi bahwa kenapa kita harus kerjakan Tri Network ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Tri Network ini mencoba memadukan 2 konsep bisnis, Bapak Ibu. Ya, di mana memadukan antara network marketing dengan insuran. Di mana network marketing ini itu menekankan tentang kecepatan momentum Bapak Ibu. Sementara asuransinya itu memaksimalkan kestabilan omset. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi networking ini akan membuat bisnis kita berjalan lebih cepat Bapak Ibu. Kemudian terhadap kestabilan omset, ketika orang sudah berhasil bergabung, maka mereka akan memberi kemasukan kepada perusahaan itu paling minim 5 tahun. Bahkan kalau mereka sudah memiliki passive income, bukan 5 tahun, bahkan seumur hidup mereka akan memberi penghasilan, karena mereka akan buka polis setiap tahun, maka akan memberikan omset terus kepada perusahaan. Ketika perusahaan semakin sehat, kita juga pasti semakin sejahtera Bapak Ibu. Luar biasa memadukan antara kecepatan momentum dengan kestabilan omset. Inilah rahasia kenapa Tri Network ini sangat cepat mencetak orang-orang sukses Bapak Ibu ya, karena omsetnya stabil dan kecepatannya sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya akan coba menjelaskan bagaimana sih bedanya orang berjualan atau berbisnis. Karena cocoknya Tri Network ini kita akan pasangkan dengan teknik berjualan atau berbisnis. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, ini jangan sampai salah. Nah, saya akan coba ilustrasikan. Bagaimana kalau kita dengan sistem menjual Bapak Ibu. Satu orang menjual 1000 produk. Itu maka akan terjadi satu orang kali 1000. Maka akan ada 1000 produk yang terjual Bapak Ibu. Ya,
Pertanyaannya, bagaimana kalau satu orang, ini kan kalau satu orang berhasil menjual 1000 kan sangat hebat sekali orang ini. Tetapi bagaimana kalau orang ini sakit? Sehingga memaksa tidak berjualan. Apa yang terjadi? Maka omsetnya karena tidak satu orang yang menjual ini sakit, maka bulan depan omsetnya 0 Bapak Ibu. Nah, itu kenapa Triad Network ini kita tidak akan pasarkan dengan teknik jualan Bapak Ibu ya. Bukan seperti jualan konvensional dan sebagainya. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita lebih kepada membangun sebuah bisnis. Nah, contohnya Bapak Ibu ya, 1000 orang memakai satu produk, maka akan terjadi 1000 kali 1. Tidak apa-apa yang beli produk ini 1, tetapi yang jualan 1000 Bapak Ibu. Maka akan terjadi 1000 produk akan terjual Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan cara yang sama, bagaimana kalau satu orang sakit? Satu orang sakit tidak memakai produk ini, maka jadi penjualan 999 Bapak Ibu. Masih akan laku jauh lebih banyak Bapak Ibu. Itulah kenapa bisnis Triad Network ini akan kita pasarkan dengan konsep Bapak Ibu. Tidak perlu Anda hebat, pintar, menjual, tidak perlu. Yang penting bagaimana cara kita menciptakan banyak orang yang menggunakan produk ini. Banyak orang ya produk ini ya. Banyak orang yang akan menawarkan produk ini. Ini yang penting Bapak Ibu. Tidak perlu jualan hebat, nanti tidak laku. Itulah kenapa Triad Network ini sangat luar biasa dengan momentumnya karena menggerakkan bisnisnya dengan menggunakan networking Bapak Ibu. Ini keutamaan dari networking. Yang masih anti-anti dengan networking seperti Bapak Ibu, mindsetnya seperti ini ya. Daripada Anda menjual sendiri, ketika Anda sakit penjualan 0. Kita pasang Oke, sepertinya Pak Saprodi ya sinyalnya sempat hilang. Oke, dilanjutkan kembali Pak. Ya, baik. Jadi inilah yang perlu dipahami ya. Saya hebat. Jadi ini Bapak Ibu, Anda pasti sukses. Intinya kita akan jualan bersama-sama ya. Kita akan bangun sebuah bisnis di sini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ada 4 hal yang sangat penting dalam membangun bisnis Triad Network ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, siapkan mental sukses dulu karena Anda yang berjual di Triad Network ini pasti sukses. Tidak ada istilahnya orang gagal di Triad Network kecuali satu hal, Anda sendiri yang menggagalkan diri Anda dengan cara berhenti atau berdiam diri di dalam rumah. Selama Anda terus melakukan presentasi, menawarkan bisnis ini, saya yakin Bapak Ibu ya, hanya masalah waktu Anda pasti sukses. Siapkan mental sukses Anda, sehingga Anda memiliki semangat yang sangat kuat. Kenapa kita pura-pura kaya dulu? Karena butuh mental Bapak Ibu. Karena kita memasarkan bisnis yang akan membuat orang kaya, maka mental kita harus besarkan dulu Bapak Ibu. Masalah Anda bicara ini itu, ya mungkin nggak bisa lihat apa-apa, yang penting mental. Ya, pakaian harus rapi, sesuaikan layaknya. Ya, yang penting rapi, supaya kita kelihatan memasarkan bisnis ini betul-betul bisa meyakinkan orang Bapak Ibu ya. Ini ya, rambut rapi dan sebagainya Bapak Ibu. Itu yang penting, siapkan mental Anda. Karena nanti akan ada penolakan juga di luar sana. Ditolak 1 kali kayak orang mau meninggal. Itu salah Bapak Ibu ya. Saprudin ditolak oleh 57 orang pada awal presentasi. Tetapi apa yang terjadi kok bisa sukses juga Bapak Ibu. Itu, mental sukses sangat penting. Karena Anda mungkin di awal menyalakan bisnis ini akan jauh dari keluarga. Akan banyak orang mungkin yang meninggalkan Anda. Karena mereka tidak percaya sama Anda. Sehingga sangat penting mental Anda harus kuat. Tetapi percaya saja ya. Anda sedang difilter Bapak Ibu ya, Anda sedang disiapkan, Anda sedang dikumpulkan, dicarikan teman-teman yang akan memiliki semangat dan visi yang sama, pasti ketemu kok. Jadi tidak masalah ketika kita ditinggalkan oleh teman kita mungkin, jangan khawatir ya, itu adalah prosesnya dan itu adalah hal yang wajib Anda temui. Seperti Pak Saprudin, banyak orang meninggalkan saya, tetapi setelah terbukti justru ternyata setelah saya pikir sayalah diminta menjadi contoh bagi teman-teman saya meninggalkan saya, sehingga sekarang mulai satu persatu mereka yang menjauhi saya kembali lagi Bapak Ibu ya. Jadi satu, siapkan mental sukses karena Anda pasti sukses. Jangan khawatir Anda ditinggalkan oleh keluarga, teman, jangan khawatir. Kemudian yang kedua, tetapkan rencana kerja ya, tetapkan rencana karena Anda akan bergerak berdasarkan rencana itu. Dari rencana akan terlahir sebuah target kecil, tidak perlu target besar-besar, target kecil aja karena itu yang membuat kita akan membangun bisnis ini secara konsisten Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, lakukan duplikasi cara sukses, temukan cara sukses. Kita tidak perlu bingung-bingung Bapak Ibu untuk menemukan langkah-langkah sukses. Sudah disiapkan oleh support system Triad Network itu sendiri, yakni 5 langkah sukses. Pak Saprudin hanya fokus kepada 5 langkah sukses. Tidak ada cara-cara aneh ya.
fokus 5 langkah sukses. Karena saya tidak mau gagal. Ini adalah pengalaman pertama saya, Bapak Ibu. Saya tidak mau gagal, sehingga saya fokus sama 5 langkah sukses saja. Dan terbukti hasilnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, pastikan kemauan Anda lebih besar dari kemampuan. Jangan khawatir Anda tidak mampu di awal. Pak Safruddin juga tidak mampu kok di awal. Malah saya dibantu presentasi di awal. Nah, tetapi karena dia sangat bagus, sistem kita yang bagus, itu bisa saling bantu ya. Ada bisa lakukan konsultasi dengan 5 langkah sukses. Intinya sekarang saya kunci 4 langkah ini di kunci terakhir. Kemampuan Anda ya yang di nomor 4 harus lebih besar dari kemampuan. Kalau Anda mau, saya yakin hal yang mustahil pasti bisa, Bapak Ibu. Ini 4 hal yang harus kita jalankan. Kemudian selanjutnya, saat ini kita sedang dihadapkan sama masalah di tengah maraknya pandemi COVID-19, Bapak Ibu ya. Tetapi jangan khawatir, saya akan coba memberikan sebuah cara bagaimana agar semangat kita tetap on fire, Bapak Ibu ya, meskipun di luar sana banyak orang sedang kehilangan penghasilan, bahkan sampai di PHK. Jangan khawatir, justru itu adalah peluang, Bapak Ibu. Kita bisa tarik mereka yang kehilangan pekerjaan, penghasilan ke dalam Trail Network ini. Nah, sekarang ini akan saya berikan sebuah konsep bagi Anda yang sudah bergabung di Trail Network, mungkin sedang mengalami kesulitan, penurunan semangat di bisnis ini. Kuncinya, lakukan fokus secara bersama. Ya, fokuslah bersama-sama. 1, targetkan cetak new peringkat. Ya, dengan kita berpikir akan mencetak new peringkat, maka itu kita secara tidak langsung akan mengarahkan diri kita untuk rajin bekerja. Itu Bapak Ibu ya, jangan karena adanya COVID ini semangat kerja kita menurun, jangan. Maka naikkan target sedikit saja, cetak new peringkat. Mungkin bagi banyak orang sulit nih cetak new peringkat di masa pandemi ini. Pak Safruddin akan buktikan bahwa meskipun ada masalah COVID ini, sebentar saya akan tunjukkan hasilnya. Kemudian yang kedua, usahakan dapatkan elite, double elite. Itu satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencetak new peringkat. Usahakan ya, mindsetkan bahwa periode ini tim kita harus bisa elite, double elite ya. Itu saya yakin ada strategi-strategi dari para kron, dari senior-senior saya juga, itu sangat bagus. Dan saya yakin mereka juga pasti akan terfokus kepada bagaimana cara elite, double elite ya. Elite, double elite itu yang akan membuat ruh bisnis kita ini akan terus bergerak. Karena dengan elite, double elite kan kita akan punya penghasilan 1-2 juta nih. Nah, lumayan itu untuk bayar cicilan modal bulan depan ataupun untuk operasional kita yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, bisa adakan rakor atau leadership. Saatnya Bapak Ibu di tengah masalah ini kumpulkan tim kita, apakah secara online atau offline dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk memunculkan leadership, jiwa-jiwa kepemimpinan dari tim kita, Bapak Ibu. Kita harus bersatu, Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini. Munculkan tanggung jawab mereka, bahwa mereka lah yang akan mengubah keadaan ini. Mereka lah yang akan mempertahankan grup-grupnya, bukan orang lain. Nah, saya yakin ketika banyak dari tim kita merasa dirinya bertanggung jawab atas perkembangan bisnisnya, saya yakin akan terjadi ledakan omset, Bapak Ibu besar-besaran. Baik, saya lanjutkan seperti apa. Nah, ini saya coba lakukan. Membantu tim saya hanya dalam setengah hari, Bapak Ibu. Bayangkan, karena mindset saya begitu closing orang, ya, saya harus, saya coba langsung praktikkan, Bapak Ibu. Saya minta kumpulkan orang saat itu di samping melalui online ya. Jadi saya padukan online dan offline, tentunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan, Bapak Ibu. Awalnya ya saya dari video call, dari WA ya, dari Messenger, kemudian ketemu Bapak Ibu. Dan saya bantu. Akhirnya dalam setengah hari bisa closing double elite, 10 mitra baru, Bapak Ibu. Bayangkan. Bagaimana kalau ini kita lakukan setiap hari membantu tim kita, Bapak Ibu? Saya yakin ledakan omset akan terjadi. Nah, seperti ini yang saya lakukan, Bapak Ibu, dengan meyakinkan dengan materi-materi yang tadi, Bapak Ibu. Singkat kok, tidak perlu panjang lebar. Nah, kemudian untuk memaksimalkan omset agar tim kita bisa memacu elite double elite-nya, kita buat tantangan sama mereka, Bapak Ibu. Seperti yang Pak Safruddin lakukan. Saya adakan sebuah leadership training, tetapi syaratnya Anda harus tembus elite. Nah, jadi ini kalau udah menyangkut harga diri, maka semangat orang pasti naik. Mungkin impian mereka bisa semangatnya bisa turun, tetapi kalau sudah menyangkut harga diri, saya yakin segala kemampuan mereka itu akan mereka kerahkan. Karena apa? Malu kan kalau tidak ikut leadership training ini. Bagaimana dengan down lainnya? Bangsa lainnya tidak bisa mendapatkan elit. Jadi terjadi gesekan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Terjadi persaingan sangat ketat sekali. Sehingga Bapak Ibu, ya ketika sudah memasuki tinggal 1 minggu ini tutup periode, saya melihat baru ada 6 elit di tim saya. Sehingga saya coba luncurkan leadership training saya akan adakan, tetapi dengan syarat harus elit. Sehingga dalam 1 minggu terjadi ledakan omset. Sehingga
pada tanggal 18 fix 54 elit double elit. Bayangkan dari 6 elit tiba-tiba berubah menjadi 54 elit double elit. Dan itu kami adakan leadership training langsung dengan menghadirkan Crown Agensi kelima Indonesia Bapak Arya Wirajaya. Beliau menggunakan Zoom juga seperti saat ini Bapak Ibu. Inilah hadiah yang mereka dapatkan atas dasar perjuangan mereka bayar pertemuan ini dengan keringat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kita harus edifikasi Crown Agensi kita Bapak Ibu. Itu mereka harus tahu siapa Crown Agensinya. Jadi itu yang akan membuat semangat mereka meledak-ledak Bapak Ibu. Karena untuk bertemu dengan Crown Agensi tidak mudah. Saya tidak ingin membuat Crown Agensi saya bertemu dengan orang baru join Bapak Ibu. Saya tidak mau. Ya, bahkan saya aja. Kalau mereka mau bertemu harus double edit tim saya. Kalau tidak double edit tidak boleh ketemu. Nah, jadi di situ ada tantangan. Harus dengan tantangan Bapak Ibu. Karena tanpa gesekan apapun tidak jalan. Sepeda motor juga kalau tidak ada gesekan dengan aspal tidak akan jalan Bapak Ibu. Jadi itu, buatlah leader Anda mahal nilainya di hadapan orang-orang baru, maka bisnis Anda akan bekerja sangat luar biasa. Itu kenapa? Kalau mau bertemu dengan Crown Agensi dari online, Anda harus berhasil elit dan tembus syarat leadership training. Nah, seperti itu. Saya yakin Crown Agensi kita juga memiliki cara-cara yang hampir sama Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah ikuti cara-cara leader kita. Karena leader kita sudah bergerak berdasarkan sistem. Saya pun demikian. Saya mengikuti sebuah sistem Tri Adipok ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan tampilkan. Inilah prestasi selama COVID Bapak Ibu. 11 new team agensi di saat orang kehilangan penghasilan, justru kami di Lombok berhasil memberikan sedikit senyuman bahagia dengan income baru Bapak Ibu ya. Ini 11 new team agensi di masa COVID Bapak Ibu. Kemudian 8 new leader agensi di masa COVID Bapak Ibu, luar biasa. Sudah berhasil kita cetak 8 new leader, itu sudah income-nya di atas gaji pegawai negeri sipil Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi, pedagang sendiri bisa kami berhasil membawanya ke posisi bronze agensi Bapak Ibu. Dengan pasif income kemarin sudah kita luncurkan 8 juta Bapak Ibu. Ini, jadi di masa COVID ternyata kita bisa cetak bronze agensi dengan penghasilan di atas 5 juta Bapak Ibu. Nah, ini membuktikan bahwa COVID ini bukan masalah Bapak Ibu. Yang penting mindset kita. Yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa berkembang dan grup Anda. Anda harus turun. Kalau ini semangat, turunlah bersama tim Anda, pastikan secara online atau offline. Yang penting jalin komunikasi Bapak Ibu. Dan presentasi, bisa dari live Zoom atau dari WA. Yang penting terus presentasi Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, saat ini saya akan mencoba berbagi dengan leader-leader saya. Bagaimana mereka melihat Tri Network ini sehingga mau bergabung Bapak Ibu ya. Izin Pak Pran, saya bisa lanjutkan ya. Untuk memaksimalkan waktu. Silakan Pak. Baik, jadi Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu, saya hadir bersama 2 leader saya, ya. Di sebelah kiri saya itu ada bronze agensi, kemudian yang di sebelah kanan ada silver agensi, dan saya sendiri gold agensi Bapak Ibu. Baik, saat ini kita langsung saja berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Baik, saya mulai dari silver agensi. Baik, Bu Mulyani bisa dibuka maskernya biar lebih jelas. Ya, beliau adalah istri saya Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan melihat sisi apa yang membuat Ibu Mulyani ini ya, Ibu Mulyani ini yakin mengizinkan sehingga bisa mengizinkan saya jalankan bisnis ini. Sementara di luar sana kan ketika dipresentasi banyak orang yang memutuskan, saya tunggu istri saya dulu. Nah, padahal kalau beli rokok tidak pernah bilang tunggu istri. Tetapi saat dikenalkan Tri Network banyak yang bilang saya tunggu istri saya dulu. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan ini bahasa-bahasa seperti itu tidak akan muncul lagi. Kita akan langsung tanya dan akan dijawab langsung oleh Ibu Mulyani. Baik, Ibu Mulyani, seperti apa Anda melihat bisnis Tri Network ini sehingga mau mengizinkan suaminya untuk menjalankan bisnis Tri Network ini? Karena kan di luar sana begitu banyak bisnis-bisnis yang bodong. Kenapa Bu Mulyani justru ketika ditawarkan Tri Network ini kok yakin mengizinkan suaminya untuk menjalankan bisnis ini? Seperti apa Anda melihat bisnis Tri Network ini? Silakan Ibu Mulyani. Selamat siang Pak Pran. Siang Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyani, alamat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Latar belakang seorang mantan penjual es cendol. Luar biasa. Tangan ya. Di sisi Tri Network yang saya lihat, pasif income yang sampai ratusan juta.
karena di luaran sana tidak mungkin sampai ratusan juta. Contohnya seperti suami saya sampai 12 tahun sebagai guru honor tidak pernah mencapai sampai puluhan juta. Dan saya melihat di 3i Network ini bisa mewariskan gaji seperti saya ini, seandainya saya meninggal dalam posisi silver agensi dan anak saya tetap mendapat warisan atau gaji saya 10 sampai 15 juta di 3i Network ini. Baik. Luar biasa sekali. Dari sisi yang dilihat oleh Ibu Mulyani ternyata ada passive income yang nilainya ratusan juta. Nah, ternyata kalau ada orang-orang di luar sana yang butuh uang, maka lihatlah sisi di 3i Network ini ada passive income yang besar. Ya, ternyata Ibu Mulyani itu melihat ada penghasilan besar sehingga mau mengizinkan suaminya menjalankan bisnis ini. Perkara gagal atau tidak itu urusan belaka, yang penting mencoba ya Bu Mulyaninya. Ya, jadi yang namanya bisnis kan pasti ada resiko Bapak Ibu, tetapi di 3i Network tadi sudah saya jelaskan, resiko kita hanya ditolak. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan pindah ke bronze agensi kita. Baik, Bunda Ismi bisa dibuka maskernya. Seperti apa Bunda Ismi melihat bisnis 3i Network ini, dan dari mana Bu Ismi bisa yakin kok mau jalankan bisnis 3i Network ini, padahal kita ketahui Bu Ismi merupakan salah satu silver manager di bisnis sebelah ya. Itu sudah silver manager, tetapi beliau lepas demi jalankan 3i Network ini. Oke, silakan Bu Ismi. Oke, terima kasih kepada Bapak Saprudin Ahmad serta Pak Fran telah memberikan kesempatan pada saya hari ini. Oke, saya berikan semangat dulu di semua itu 3i. Semangat pagi. Pagi. Nama saya adalah Bunda Ismi, yang biasa dipanggil Bunda Ismi, tapi nama panjang saya Ismi Farah. Nah, saya berlatar belakang seorang ibu rumah tangga dan seorang ibu rumah tangga serta pekerja serabutan. Nah, di saat-saat itu pertama kali saya diperkenalkan dari teman saya dari pasar. Kebenaran teman saya itu bilang ini enak bisnisnya, ini enak, tapi tidak jelas, kurang jelas. Makanya apa sih yang dijelaskan sama teman saya ini? Terus malamnya nelpon lagi, besok saya datang sama bos saya. Aduh, yang bos-bos inilah saya tidak suka. Nah, ternyata datanglah beliau bersama Pak Saprudin Ahmad. Nah, kebenaran memang sudah ada sedikit trauma dan posisi saya di saat itu bagus, posisi saya di bisnis sebelah bagus. Nah, saya tolak Pak Saprudin Ahmad. Satu kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, terus ditolak. Sampai 4 kali, 5 kali itu sudah ada pemikiran. Oh iya, tidak selamanya saya bisa bekerja. Tidak selamanya tenaga saya mampu bekerja sampai saya usia segini. Nah, terus saya berpikir, oh di sisi ini ada bisnisnya. Biarpun saya bukan lulusan apa-apa, saya bisa. Oh kalau gitu saya coba dah. Nah, beneran beliau datang lagi yang ke-6 kali sudah saya ambil keputusan, benar-benar ambil keputusan nekat karena suami saya asli tolak saya tidak bisa ikut itu sudah cukup. Karena kegagalan demi kegagalan banyak. Tapi saya berpikir apa? Kegagalan bukan penghalang saya. Oke, saya tidak dikasih belanja pun tidak apa-apa, Bapak. Saya bilang gitu. Saya akan berjuang di bisnis ini. Inilah bisnis terakhir saya yang akan saya kerjakan sampai saya meninggal, sampai saya mati pun saya akan perjuangkan bisnis ini. Makanya saya terus itu ditolak sama suami saya. Saya bilang sama Pak Sat, saya join sudah Pak. Karena saya melihat segi dari sisi bisnis ini ada peluang yang pasti income bisa diwariskan ke anak-anak saya. Sedangkan anak saya masih kecil-kecil. Gimana kalau saya meninggal duluan? Gimana nasib anak-anak saya? Ya kalau suami saya bisa menjaga anak-anak saya. Dan gimana kalau suami saya meninggal duluan? Bagaimana masa depan anak saya? Itulah yang saya sangat bangga mengenal 3i ini. Biarpun saya bukan pendidikan apa-apa, saya bisa. Karena di sini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Sudah ada support system yang membimbing kita semua di sini. Makanya biarpun tanpa lulusan, janji kita di sini mau. Itulah peran yang asal usulnya yang saya kerjakan dari bisnis CR ini, PI ini. Makanya saya sangat berterima kasih pada Bapak Saprudin Ahmad.
Nah, Baik, itu saja. luar biasa Bu Ismi Farah ya. Ternyata saya ketahuan ditolak 5 kali sama Bu Ismi Farah ya. Tetapi karena saya memiliki keyakinan bahwa bisnis ini akan sukses di bisnis ini. Jadi itu satu hal. Kita harus memiliki keyakinan kepada siapapun. Mereka tidak perlu hebat ya, karena dengan bekerja sama semua akan selesai Bapak Ibu. Bayangkan Pak Safruddin ditolak 5 kali, tapi saya memiliki keyakinan bahwa Bu Ismi ini akan sukses karena kami akan kerja sama dan terbukti Bu Ismi adalah bronze agensi saya tercepat di tim saya Bapak Ibu ya. Ini ternyata ditolak-tolak pun saya tetap datang follow up ya, kayak Pak Safruddin tidak tahu malu, udah ditolak 3 kali datang aja. Tetapi saya berhasil buktikan pada suaminya yang saat itu menolak Bu Ismi. Saat ini sudah sukses di bronze agensi. Nah, selanjutnya kira-kira apa saja yang sudah berhasil diwujudkan melalui bisnis Trial Network ini sehingga membuat suami Bu Ismi menjadi semakin yakin. Silakan Bu Ismi, kita bagi apa hasil yang diraih dari Trial Network. Kebenaran di saat itu suami sangat menolak. Bahkan ATM yang beliau kasih ke saya dicabut. Saya tidak akan kasih kamu apapun. Jalankan kalau kamu mau, siap, saya akan jalankan. Karena saya tidak akan setengah-tengah dalam hal apapun. Nah, kebenaran di saat itu saya bergabung di bulan Januari, saya terus bekerja. Tapi saya tidak lupa, karena setiap bisnis itu lain cara sistemnya. Makanya saya selalu minta arahan sama Pak Safruddin. Dan alhamdulillahnya dalam waktu penutupan periode saya sampai bisa mencapai double elite. Sebenarnya 9 orang saya dapat malam itu. Dan kebenaran Pasar bilang, Bunda sayang kalau orang lain yang masuk di jaringan Bunda yang ketiga atau berapa. Nah, saya dengan modal tekad yang kuat, saya diam-diam masukkan suami saya di jaringan yang ketiga. Nah, akhirnya saya akan buktikan suami saya. Nah, bonus double elite saya kurang lebih di saat itu masih kurang dari tidak tahu saya, tapi saya tidak memikirkan itu. Peluang itu saja yang saya lihat. Nah, kurang lebih saya dapat bonus 1.800.000 double elite. Nah, saya tunjukkan ke suami, ini Pak, bonus double elite saya, bonus dari 3i. Yang gitu-gitu sudah biasa. Ya Pak, tidak apa-apa, saya akan jalankan terus. Dan akhirnya saya kejar sampai bulan Juni saya berposisi tim agensi dengan bonus double elite serta posisi itu kurang lebih 3.800.000. Dan di saat itu kan HP sudah diambil semua sama suami, makanya saya beli HP dengan hasil itu 3i. Nah, lama-lama terus konsisten, mau dibantu mau tidak sama suami saya tidak masalah. Jadi saya kerjakan apa yang saya bilang benar untuk menyelamatkan hidup anak-anak saya dengan saya sekalian. Nah, terus saya lanjut terus berproses. Nah, di saat bulan September saya naik posisi leader agensi. Nah, di saat itu bonus dikira lumayan sudah. Nah, saya kumpulkan uang itu. Karena saya mau ingin beli motor dengan hasil ini pertama kali. Kedua itu bukan pertama kali. Nah, terus bulan November mau champion seminar, saya gas sehabis-habisnya tenaga saya sudah. Yang mau anak saya sakit apa itu sudah saya tidak peduli, maksudnya ini demi kalian nak, makanya emak harus berjuang. Nah, di saat itulah sebelum champion seminar 4 November saya naik posisi peringkat bronze agensi dan saya kumpulkan bonus itu saya bisa mencapai membeli motor cash itu Vario dengan harga 27 juta. Dan saya terus konsisten. Saya membina jaringan. Bukan saya tidak pernah ditolak. Sampai saya nangis kalau ingat itu. Nah, tapi saya ingat tangisan ini akan menjadi kemenangan saya suatu saat. Saya janji dalam diri, inilah darah nyawa saya di CAR. Saya tidak akan biarkan darah saya sia-sia mengalir. Makanya saya terus konsisten. Akhirnya saya bisa membetulkan rumah, memperbaiki rumah. Suami saya hanya bilang, benar-benar kamu kalau mau jalankan sesuatu tidak pernah setengah-setengah. Saya sudah berjanji, ini darah, ini nyawa saya. Nyawa saya diambil sama Tuhan, anak saya lah yang mengganti kesenangan saya. Itu yang buat saya kuat. Terus sampai hari inilah saya menjalankan 3i. Jangan pernah takut dalam menjalankan bisnis 3i. Jangan pernah takut penolakan itu, karena penolakan itulah membuat kita semakin terbakar. Di hati saya terbakar. Kalau ditolak, ingat kata Tuan Arya, 60 juta saya ditolak. Karena semakin dekat, semakin banyak ditolak, semakin dekat sama Tuan agensi. Itulah prinsip saya di sini, Bapak Ibu-Ibu. Oh ya,
sangat luar biasa sekali Bunda Ismi Farah ini Bapak Ibu ya. Ternyata beliau berjuang ingin membuktikan kepada suaminya sendiri ya, di samping ingin membuktikan pada dunia. Beliau fokus memberikan bukti sama suami. Ternyata meskipun mendapat tantangan dari suami, tetapi dengan beliau terus fokus menjalankan bisnis ini, berhasil membeli sepeda motor dan memperbaiki rumah. Dan bahkan suaminya posisi leader agensi, dan sekarang sama-sama berjuang. Sebentar lagi suami mau update bronze ya, luar biasa ya. Break pause dulu karena sesungguhnya yang bisa kita petik di sana adalah komitmen dari seorang Bu Ismi Farah di tengah penolakan ya, larangan dari suami. Ternyata beliau tetap konsisten berjuang dan komit ya bahwa perjuangannya tidak akan berakhir sia-sia. Luar biasa sekali. Ini yang bisa kita ambil dari Bu Ismi Farah. Ternyata kembali lagi saya yakinkan, ternyata yang bisa mengubah keadaan itu adalah semangat Bapak Ibu ya, seperti Bu Ismi Farah juga. Baik, terakhir kali mungkin ke silver agensi saya di sini, apa hal yang paling berkesan yang dinikmati ketika suami Anda dan Anda sendiri sukses di bisnis Triad Network ini? Silakan beritahu seluruh dunia saat ini, apa hal yang paling berkesan untuk Anda? Silakan. Saya udah pensiun dalam menjual es cendol dan bahagianya sekali. Saya luar biasa udah dikasih hadiah terbesar oleh suami saya, silver agensi, dan mobil sudah dihadiahkan dan rumah udah final semuanya. Jadi di Triad Network ini sudah terbayar mahal oleh CAR. Ini yang membuat saya bangga dan selalu mendukung dan mensupport suami saya untuk menjalankan bisnis Triad Network ini. Dan kapanpun, jam berapapun dia pulang, saya tidak pernah menanya udah kemana. Dia pasti akan memperjuangkan bisnis ini. Dan ini aset yang paling besar untuk keluarga kami. Inilah yang bisa merubah kehidupan keluarga kami cuma di Triad Network. Mungkin anak ini yang bisa. Oke, luar biasa. Ternyata istri saya juga sangat bangga menyimpan kebanggaannya sendiri setelah berhasil saya pensiunkan dari jualan cendol Bapak Ibu. Baik, Anda selaku kepala keluarga di luar sana, saatnya Anda untuk meringankan beban istri Anda. Karena biarkan istri Anda itu fokus ngurus anak Anda. Ya, karena kalau anak Anda sudah dirawat oleh ibunya sendiri, saya yakin anak Anda akan tumbuh dengan sangat cerdas Bapak Ibu. Ya, oke, itu saja dari kami bertiga Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin sebelum ada statement closing, mungkin ada sesi pertanyaan atau bagaimana, mungkin melihat waktu, saya kembalikan dulu kepada hostnya. Silakan Pak Frans. Oke, baik Pak Saprudin dan tim semuanya, saya rasa untuk sesi ini kita tidak perlu sesi tanya jawab lagi karena sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Saprudin dan tim, dari istri, dari Bu Ismi, ini luar biasa ya. Yang pertama yang saya perhatikan adalah semangat. Karena modal utama di bisnis ini memang semangat. Kalau kita tidak semangat, tidak mungkin closing. Kalau kita tidak semangat, bagaimana orang lain semangat? Nah, inilah pelajaran pertama yang saya lihat, dan mungkin saya yakin teman-teman juga melihat ya, semangatnya itu. Nah, bahkan Bu Ismi yang semula pun mungkin tidak tertarik katanya tadi ya, dan akhirnya malah sekarang ikut-ikutan bronze agensi. Nah, tetapi teman-teman semua, semangat yang Bapak Ibu lihat dari Pak Saprudin dan kawan-kawan tentunya bukan tanpa alasan ya Bapak Ibu semua ya. Artinya begini, ada edukasi yang kita berikan juga di Triad Network sehingga Bapak Ibu tentu akan memahami lebih dalam ya, baik itu dari sisi marketing plan-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandy, dan juga teman-teman juga akan belajar dan bisa belajar dari acara-acara Triad Channel maupun dari The Real Triad Networks ya, tentang produk, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semangat yang dikeluarkan oleh Pak Saprudin ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, tetapi Triad Network ini memang benar-benar jelas bobot bebet bibitnya, begitu Bapak Ibu semuanya. Dan Pak Saprudin mungkin ada closing statement yang mau disampaikan sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, Pak Saprudin. Silakan Pak Saprudin, closing statement-nya mungkin ya. Oh ya, sudah tadi ya, sorry. Oke. Baik. Oke, sahabat Triad semuanya di mana saja berada,
kita sudah berada di puncak acara ya. Saat ini saya akan coba memberikan penyegaran dulu kepada kita semua ya Bapak Ibu, karena sangat penting kita untuk mengumpulkan energi kita sebelum kita betul-betul fight di bisnis ini Bapak Ibu. Oke, jadi baik Bapak Ibu. Oke, saya tidak akan pakai suara Bapak Ibu ya. Saya share ulang. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, 3 menit lagi ya, saya akan coba memberikan penyegaran kepada kita semua saat ini ya. Mari kita sama-sama konsentrasi dulu sesaat sebelum kita semua meninggalkan acara ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saat ini ada hal sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum mulai menjalankan bisnis network ini ya, karena kadang kita pernah mendengar Bapak Ibu ya, ubah sikap hidup pasti berubah. Mungkin kita lebih sering mendengarnya dari orang lain atau bahkan dari leader kita Bapak Ibu, dan ternyata itu benar sekali Bapak Ibu, sangat benar sekali. Karena apa? Kita perlu berada pada lingkungan yang sangat positif dulu Bapak Ibu. Kalau kita sudah berada di lingkungan-lingkungan yang bagus, steril, positif, maka kita akan bisa menjalankan otak kita untuk berpikir bagaimana merencanakan bisnis ini dengan benar Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Kalau sebaliknya banyak hal-hal negatif kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita, maka tidak akan muncul rencana kerja itu, tidak akan muncul, bahkan rasa mengkhawatirkan akan lebih banyak menguasai kehidupan kita. Nah, sehingga sangat penting untuk kita berpikir positif. Usahakan Anda berada di jalur positif. Pikirkan segala sesuatunya dari hal-hal yang positif Bapak Ibu. Karena nanti di luar sana akan banyak masalah, akan banyak tantangan, bahkan akan banyak orang yang tidak percaya dan mengejek kita semua. Bahkan itu tidak tanggung-tanggung dari keluarga kita sendiri Bapak Ibu ya. Itu bahkan Bu Ismi saja diragukan oleh suaminya. Itu kenapa kita sangat penting di awal itu untuk mempositifkan diri ya. Kita kumpul dengan leader kita kumpul dengan orang-orang sebisnis kita di Train Network ini. Jangan terlalu banyak bergaul menghabiskan energi dengan orang-orang yang tidak di Train Network ini. Nanti bisa terjadi perdebatan kalau kita terlalu banyak kumpul dengan orang-orang yang menjalankan bisnis di luar sana Bapak Ibu. Ya, kita fokus saja membina tim kita sendiri Bapak Ibu. Kumpul, ciptakan suasana keharmonisan yang baik sesama tim kita Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah berada di harus memilih jalan positif Bapak Ibu, maka di situ akan muncul sebuah keyakinan Bapak Ibu ya. Karena sesungguhnya keyakinan inilah yang akan membuat Anda tidak mudah menyerah. Sebesar apapun tantangan Anda, penolakan yang akan Anda hadapi, Anda tidak akan menyerah di bisnis ini. Karena apa? Satu hal Bapak Ibu semuanya, Anda sangat yakin bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini. Seperti apa yang dialami Pak Safrudin dan Bu Ismi dan istri saya, yang di awal mengalami penolakan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Yang bahkan justru kalau kami tidak yakin bisa sukses, mungkin kami akan menyerah Bapak Ibu. Tetapi keyakinan kamilah yang membawa kami pada jalan sukses saat ini, seperti yang kawan-kawan ketahui saat ini. Ya, seperti itulah Bu Ismi juga memiliki keyakinan Bu ya, untuk bisa sukses di bisnis ini. Nah, ketika kita sudah yakin Bapak Ibu, pasti akan ada target. Sebaliknya ketika Anda tidak yakin, target itu tidak akan ada Bapak Ibu. Nah, setelah target itu ada, maka akan muncul sebuah tindakan. Maka sangat penting di awal itu Anda membuat sebuah target. Tanpa target tidak akan pernah ada tindakan Bapak Ibu. Maka begitu Anda yakin, segeralah buat target. Jangan menunda ketika nanti ada pengaruh-pengaruh luar yang akan membuat keyakinan kita turun Bapak Ibu. Secepatnya Anda buat target dan bertindaklah saat itu. Ketika Anda sedang yakin-yakinnya, bertindaklah. Untuk apa? Untuk menciptakan hasil Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena hasil adalah solusi terbaik yang kita butuhkan. Sebesar apapun orang akan memberi pengaruh negatif sama kita, ketika hasil sudah muncul di kehidupan kita melalui bisnis ini, maka keyakinan kita tidak akan goyah Bapak Ibu. Justru kita akan melawannya dengan hasil. Inilah hasil yang saya raih. Mohon maaf, saya seringkali di presentasi bisnis aneh-aneh di luar sana Bapak Ibu. Tetapi beruntung Pak Safrudin saat itu bisa memiliki hasil, sehingga saya tinggal tunjukkan hasil saya kepada mereka. Justru mereka tobat Bapak Ibu dan mau bergabung dengan kita. Sehingga sangat penting untuk menciptakan diri kita sebagai bukti. Tidak hanya menunjukkan bukti dari orang-orang lain Bapak Ibu. Sehingga saat ini Bapak Ibu,
ketika hasil belum Anda dapatkan, ada yang salah pada diri Anda, Bapak Ibu. Bukan bisnisnya yang salah, diri Anda yang salah, bukan leader Anda yang salah, bukan upline Anda yang salah, atau bahkan bukan downline Anda yang salah. Yang salah adalah diri kita. Ya, saya yakinkan, saya kasih tahu saat ini, ketika hasil belum maksimal, masalahnya ada satu, Bapak Ibu. Keyakinan Anda untuk sukses itu yang mengalami dehidrasi, ya, kekurangan gitu ya. Keyakinan Anda sudah mulai mengalami penurunan. Itu yang membuat tindakan Anda kecil, target Anda pun sudah amburadul, Bapak Ibu. Karena itu keyakinan Anda sudah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak mungkin tidak hanya pembisnis Traineko, bahkan bisnis-bisnis di luar sana sudah pesimis, Bapak Ibu. Ya, itu yang berdampak omset mereka turun, penghasilan mereka turun, Bapak Ibu. Nah, ternyata penyakitnya satu. Keyakinan mereka mengalami penurunan. Itu karena mereka terlalu banyak menyibukkan pikirannya dengan masalah. Masalah orang terjangkit COVID, ya ini, ya itu, masalah semua. Pikirannya dipenuhi oleh masalah-masalah. Sehingga tidak ada jalan kebaikan dalam otak kita. Mulai sekarang ini, untuk meningkatkan keyakinan kita, ambil jalur positif. Ketika orang berbicara yang tidak-tidak, Anda tinggalkan. Karena apa? Itu untuk menjaga agar pikiran kita tetap steril, Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, ketika hasil mungkin kurang memadai, perbaiki, kuatkan keyakinan Anda. Ketika keyakinan Anda kuat, saya yakin target dan tindakan Anda juga pasti akan luar biasa, Bapak Ibu. Dan itu akan membawa hasil yang sangat luar biasa pada Anda. Oke, itu saja dari saya. Ketika Pak Safruddin, Bu Ismi, dan istri saya bisa sukses cepat dalam bisnis ini, dan kami yakin Anda yang di luar sana juga bisa jauh-jauh lebih sukses dari kami. Oke, itu saja dari kami. Salam dahsyat. Pastikan. Oke, Pak Pran dan semuanya, terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih atas semangatnya yang konsisten bersama dengan istri dan juga Ibu Ismi ya. Sudah berbagi banyak tentang bagaimana perjalanannya untuk mencapai sukses, dan bisa dibilang memang sangat cepat teman-teman semua ya. Dan tetapi memang juga Bapak Ibu semua sudah menyimak pada sore hari ini ya, bagaimana bisnis 3i Network bisa membawa perubahan. Bisa sangat cepat, tergantung bagaimana Bapak Ibu ya memacu semangatnya secara konsisten dengan ketekunan yang terus-menerus. Dan tetapi prinsipnya adalah ini bisa dilakukan oleh siapapun dari manapun Bapak Ibu semuanya ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu semua, acara kita sudah berakhir, dan tentu saja pasti selalu ada penyesalan ya. Penyesalan kenapa? Penyesalan karena nontonnya sendirian, betul nggak? Ya kan? Karena yang menyesal itu selalu yang nontonnya sendirian. Coba kalau nontonnya rame-rame sama prospekannya, sama anggota timnya, semangatnya akan semakin meledak-ledak. Ya, seperti itu. Tetapi jangan kecewa, besok masih ada acara 3i Live Channel berupa inspirasi, motivasi, presentasi, bahkan marketing plan, produk, dan banyak hal ya yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk lebih berhasil dalam membangun bisnis ini. Coba kita simak terlebih dahulu promosi acara untuk Jumat malam ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari Jumat malam 25 September 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dengan meeting ID yang sama 74x84x31, kita akan mendengarkan sharing dari 3 orang narasumber praktisi di bisnis 3i Network ya. Yang pertama ada Pak Herman Maulana, berposisi Bronze Agency, beliau adalah seorang mantan karyawan. Yang kedua adalah Ibu Raimah Boru Sembiring ya, posisi Bronze Agency, sama seorang mantan karyawan. Wah, ini sepertinya banyak sekali mantan karyawan besok ya. Dan seorang Pak Aston Pasaribu, seorang Gold Agency, sama mantan karyawan juga. Jadi ternyata bisa membantu rekan-rekan untuk menjadi seorang wira swasta atau pengusaha ya melalui bisnis 3i Network ini. Sekali lagi, jangan nonton sendirian. Di awalnya besok kita akan ada materi presentasi juga secara ringkas. Karena itu undanglah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu semua ya, prospek, anggota jaringan, supaya bisnis Bapak Ibu bisa berkembang melalui 3i Live Channel ini. Baik, sampai jumpa lagi, sukses untuk kita semua, dan selamat melanjutkan aktivitas. Go Crown! Go Crown!